di sini. Saya nggak di-endorse, tapi ini enak. Dan segmen perspektif kali ini masih tentang, saya mau bilang ini adalah hal yang menyebalkan. Kenapa? Ketika masa seperti ini, ketika masa social distancing, physical distancing, sangat menyulitkan terutama bagi orang seperti saya yang saya nggak bisa kalau nggak ketemu teman gitu. Saya nggak bisa kalau nggak kumpul gitu. Karena gimana ya? Saya itu ketemu teman-teman itu untuk membicarakan sesuatu dan mereka tuh seperti healing, not healing lah. It's just like some support gitu. Salah satu support bagi saya dalam membuat sesuatu atau dalam itu. Sementara situasi seperti ini tidak memperbolehkan saya untuk sering-sering pergi keluar, sering-sering berkumpul gitu. Jujur saja sulit gitu, karena teman-teman saya itu kenapa ya? Pintar enggak, baik juga relatif, kaya juga enggak. Cuman mereka itu seperti ada untuk membuat saya untuk tetap masuk akal gitu. Ketika saya sudah mulai kesulitan berpikir ketika saya bertemu mereka dan kemudian mengobrol, padahal cuma ngobrol doang. Ketika ngobrol, dan itu bisa jadi bahan untuk saya membuat sesuatu. Gitu. Sementara dalam keadaan seperti ini sulit banget gitu. Memang di sini juga saya nggak selamanya diem di rumah, maksudnya saya mesti tetap ketemu tetangga. Tuh cuman kan bertemu orang yang tidak satu frekuensi dengan kita itu jatuhnya kita tuh jadi banyak menjelaskan gitu loh. Dan saya tuh kurang suka hal seperti itu. Saya tidak suka menjelaskan. Jadi bukannya saya sombong gitu, tapi dijelaskan juga tidak akan semuanya ngerti gitu. Dijelaskan juga ya nggak bisa dimengerti sepenuhnya. Yang malah yang saya dapatkan adalah penolakan yang membuat saya justru makin sebal pada diri saya sendiri gitu. Bapak saya selalu bilang, ketika kamu akan bertemu seseorang, ketika kamu akan bicara dengan seseorang, so please empty your glass. Don't make it full, because when it's full and you receive the new things, itu akan meluap gitu loh. Beda dengan ketika kita ngobrol dengan orang baru, terutama kita membawa gelas yang kosong. Maksudnya pemikiran kita jangan sampai kita ikut memotong pembicaranya dia, apalagi dia adalah lebih tua atau lebih sesuatu dari kita. Ya, lebih tua atau lebih sesuatu dari kita, apalagi seperti itu gitu. Kita tuh nggak usah bawa-bawa, saya tuh pernah gini-gini, saya tuh juara ini, dan saya tuh keturunan ini. Itu tuh dalam etika pertemanan menurut saya itu tuh hal yang paling danger lah. Janganlah sampai seperti itu, jangan sampai bawa-bawa seperti itu. Dan saya tuh masih saja menemukan orang yang begitu. Mau itu orang tua, mau itu anak muda. Dan saya bisa pastikan bahwa dia itu adalah orang yang kurang berteman. Kenapa? Ya saya juga malas berteman sama dia, apalagi orang lain. Saya beragama, teman-teman saya juga beragama gitu. Kita sebagian besar kita memeluk agama yang sama. Saya berdoa ketika saya sedang beribadah atau ketika saya selesai beribadah. Saya nggak suka ketika ada teman saya yang berdoa itu malah di status gitu. Malah di timeline sosial media gitu. Ya Allah, ya Tuhan, ya bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja. Tapi kalau keseringan, saya tahu Tuhan saya itu maha segalanya ya. Tapi yang harusnya urusan
antara kamu dengan Tuhan itu harusnya menurut saya seintim mungkin, seprivate mungkin, dan nggak usah diumbar di media sosial, karena itu tempatnya untuk bersosialisasi, bukan tempat untuk beribadah atau berdoa. Ya, di sisi lain mungkin tujuan kamu adalah untuk mengingatkan sesama untuk tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Tapi di sisi lain tidak semua orang memahami hal itu gitu. Ada kalanya seseorang dengan pikiran yang sedang tidak baik menerima hal seperti itu justru apaan sih nih gitu kan. Dan lagi selain itu selain berdoa di sosial media, dan lagi saya kurang suka dengan orang yang berdoa maksudnya dengan hamba Tuhan yang pamrih gitu, dengan menulis kalimat seperti ini, ya Tuhan, semoga lelahku ini jadi lillah gitu. Menurut saya tuh yang nggak terlalu pinter-pinter banget soal agamanya, tapi saya selalu berpikir menggunakan logika saya. Hal seperti itu tuh, lillah atau tidak lilahnya itu kan bukan urusan kita gitu. Maksudnya dengan hal seperti itu justru kita tuh jadi kelihatan pamrih gitu. Karena kita mengharap lelah kita akan dibalas oleh Tuhan, itu tuh membuat kita justru pamrih. Hal keduanya adalah kita menjadi pamer gitu. Bahwa kita telah melakukan sesuatu dan kita berharap Tuhan akan membalasnya gitu. Ya, urusan membalas atau tidaknya itu kan urusan Tuhan ya. Tapi kita sudah kehilangan satu poin, yaitu poin ikhlas dan tawakal, karena kita cenderung mengharap balasan dari Tuhan, dan itu tuh cukup mengganggu saya itu. So buat teman-teman yang masih mau berteman dengan saya, jangan gitulah. Karena saya pun jika ada sesuatu dari teman saya yang saya lakukan dan mengganggu mereka, saya pasti menyesuaikan. Tidak merubah, tidak sepenuhnya merubah, tapi lebih menyesuaikan. Maaf, bukan di sini saya sok bijak atau gimana gitu, sok berpendidikan atau sok beradab, sok beragama atau sok apa. Saya di sini hanya menyampaikan yang mungkin teman-teman lain nggak berani menyampaikan hal ini gitu. Jadi untuk kita, mari kita berteman dengan baik, mari kita beragama dengan baik, mari kita berdoa dengan baik, mari kita berdoa kepada Tuhan yang kita semua yakini gitu, karena kita ini di dunia satu gitu. Maksudnya kita ini satu gitu, kita sama-sama bersaudara gitu. Meskipun berbeda keyakinan, tapi tidak apa-apa. Keberagaman itu membuat semua lebih indah. Oke. Sekian perspektif kali ini. See you on the next. Stay safe, stay at home. Panjang umur senian, and bye-bye.